boleh dialami anak-adik kita Apriliano yang telah menerima komuni suci pada tanggal 25 Juni, pertanggal 22 Juni 2025 di Gereja Stasi Santo Fransiskus Blawu. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri, kita menyambut keluarga dan sang jubilaris bersama dengan imam, dan kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Keluarga Bapak Ebet, Bapak Ibu, saudara-saudari, anggota keluarga umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam untuk kita semua. Pemandangan menarik namun inspiratif. Saya tidak pernah atau tidak membayangkan bahwa sebuah perayaan syukur bersama dengan keluarga Ebet atas penerimaan komuni pertama malam hari ini dihadiri oleh orang-orang yang tidak hanya ikut ambil bagian memenuhi undangan dan mengambil bagian sebagai keluarga, tapi jauh lebih dari itu, kita mengawali dengan perayaan Ekaristi Meriah. Bacaan suci yang akan kita dengarkan sebentar akan menyempurnakan dan memberi makna terdalam apa artinya sebuah persekutuan atau kebersamaan di dalam keluarga Allah. Marilah di awal perayaan ini kita tunduk sujud di hadapan Tuhan, memohon ampun atas segala dosa-dosa kita dan juga memohon belas kasih-Nya. Saya mengaku kita sempurnakan pernyataan tobat kita dengan melakukan Tuhan kasihanilah.
Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur, Putra-Mu wariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami semua yang saat ini hadir dalam perayaan syukur ini, untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan.
roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir. Aku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Akulah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama." Hari ini saya beri tema memberi arti penerimaan komunitas mobil dump truck itu. Tadi malam sudah mulai dengan pemanasan, pagi ini dia ingat bacaan apa untuk misa malam. Saya bilang, nanti sebentar baru kita lihat saja. Saya dalam perjalanan mungkin bacaan, salah satu bacaan dan jauh lebih dari itu sesuai dengan mimpi dan idenya Ebet. Ini malam hari ini bahkan mungkin sudah terlihat sejak kemarin, pesta. Ketika menyebut nama pesta, itu include termasuk di dalamnya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika duduk bercerita dengan Ebet, saya mengapa mengiyakan untuk memiliki syukur atas sebuah perubahan pola hidup dari si Ebet. Bukan anaknya dulu, tapi Ebet duluan. Saya tugas 2 tahun di sini. Saya antar frater mau asistensi di Klatang Kajuain dengan motor. Itu di depan panti asuhan itu, setelah bawa Ebet dan kawan-kawan sementara minum. Masih ingat Ebet ya? Kok bisa ya? Ini anak-anak OMK yang dulu pernah bersama saya, lalu OMK botol moke dan lepeng 1 kali 2 kali. Lalu saya bilang lebih baik kamu pulang. Seiring waktu terus berjalan, ada dinamika. Tapi pada titik tertentu akhirnya menghasilkan Ebet yang seperti ini. Paling kurang di mata saya, bahwa saya melihat mungkin kata bahasa daerah, nereta hukreta, ele nereta hukwawa. Dia mulai dengan perubahan, coba-coba menuju ke gereja. Dan jauh lebih dari itu, Tuhan anugerahkan Apriliano, anak yang kita syukuri dalam penerimaan komuni pertama, sedikit berbeda dengan anak-anak yang lain, yang membuat Ebet harus berubah, karena anak ini rajin ke gereja.
Seiring waktu terus berjalan, rasa tanggung jawab di dalam keluarga sudah mulai timbul. Biasanya menjadi koordinator di lorong itu, gang ini. Hal-hal yang kurang baik ditinggalkan, lalu akhirnya mulai dengan membangun, menata ekonomi rumah tangga, mulai perlahan-lahan. Itu alasan kenapa saya datang bisa, karena ikut ambil bagian sebuah kegembiraan yang juga boleh menjadi kisah inspiratif bagi rekan-rekan, dan bisa menjadi kakak yang baik untuk menuntun bahwa ya Pak Asani hamil dia ambil di gua bapak ambil balong mau pak, kalau tidak malam Natal tutup tahun. Nah itu biasa koordinator ada juga. Tapi saat ini satu hal yang pasti, lingkungan ini sudah aman. Karena apa? Nereta hukureta, pikir tanggung jawab, medigate-baan, orang tua juga sudah mulai tua. Ini satu hal yang positif. Maka perayaan Ekaristi malam hari ini kita beri makna dan perlu kita angkat sebagai suatu hal yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari umat Allah, perayaan syukur yang akan kita buka, yang sudah kita buka dengan perayaan Ekaristi, menjadi mahkota untuk seluruh rangkaian setelah perayaan Ekaristi bahkan sampai dengan besok. Ini mahkotanya di Ekaristi ini. Dan Injil yang tadi kita dengar itu ditulis, diterjemahkan dengan bahasa yang mudah untuk kita mengerti. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat, makanan dan darahku benar-benar minuman. Ya. Tubuhku benar-benar makanan dan benar minuman, benar-benar. Bapak mama saudara-saudari, kesempatan kita untuk memaknai pesta sambut warun, tetapi baiklah kegembiraan dan sukacita bersama keluarga kita maknai dalam konteks Ekaristi, menyambut tubuh dan darah Kristus. Maka layak anak cucu kita Apriliano Albert Pereira yang menerima komuni pertama bersama kawan-kawannya, kesempatan khusus ini kita beri makna dan kita beri arti, biar perayaan syukur ini tidak kehilangan makna. Balong kita dewade gaga hai Tuhan. Nah, mulai sampai dengan tanya identifikasi siapa pemiliknya, lalu mulai bercerita tentang musik dan lighting dengan segala macam ekspresi tarian yang sesungguhnya. Sanggupkah saya dan Anda mengambil hikmah atau makna dari sambut warun yang isinya adalah tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ia memperoleh hidup kekal. Kita percaya dan mau meren, kita kumpulkan untuk membagi sukacita dan kegembiraan, bukan pestanya. Bapak Ibu saudara-saudari, pertanyaan dari Rasul Paulus dalam bacaan pertama yang kita dengar menarik. Dia katakan, saudara-saudara kasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Kebersamaan kita ini, persekutuan kita ini, itu disatukan dengan darah Kristus. Dia tanya, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu, berkat tubuh dan darah Kristus. Maka perayaan ini adalah perayaan syukur bersama, perayaan gembira bersama, perayaan sukacita, dan makna atau arti bagi kita masing-masing. Maknanya itu yang harus kita ambil. Jika tidak, pesta masih gede dan upaya,
Tenda ini masih luas ke sana dan kemari. Dewa-dewa ke sana kemari. Dia akan kehilangan makna jika substansi intinya memaknai tubuh dan darah Kristus bagi diri kita masing-masing kehilangan makna. Benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Maka Paulus dalam bacaan pertama dia mengingatkan kita bahwa kita ini satu dan sama dan tidak ada orang lain. Kita ini adalah satu. Maka pesan Yesus yang teramat penting buat kita adalah menjadi pribadi ekaristis, pribadi yang mampu membagi diri bagi orang lain. Pribadi yang mampu membagi diri bagi orang lain di tengah kesibukan dan rutinitas, di tengah pekerjaan dan target yang harus kita capai. Tapi jangan lupa berikan dirimu untuk menjadi pribadi yang berarti bagi orang lain. Tetapi bahwa penerimaan komuni pertama bagi Apriliano patut kita syukuri dengan memaknai hidup kita masing-masing. Selagi Tuhan masih berikan kesempatan, profisiat untuk Ebet dan anggota keluarga yang mengumpulkan kami semua memakotai perayaan syukur malam ini sampai pagi, bahkan cungkil matahari, tapi tidak boleh sampai sore dengan perayaan Ekaristi. Karena itu mari kita mewarnai perayaan syukur kita dengan sukacita dan damai, sambil jika Tuhan masih berikan kesempatan hidup, berilah arti bagi orang lain. Profisiat untuk Apriliano Albert Parera, jadilah pribadi yang juga mampu menjadi pribadi berarti bagi orang lain. Semoga contoh dan teladan dari orang tua Ebet dan Nisti, juga Uma Upa serta keluarga kita sekalian mampu membimbing putra-putri kita menjadi orang-orang hebat di masa depan, bukan karena dia mengumpulkan banyak dan orang bercerita tentang dia, tapi dia mampu memberi sedikit dari apa yang dia punya. Itulah makna Ekaristi. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang tak terhingga, khususnya atas rahmat komuni suci pertama yang telah diterima anak kami Apriliano Albert Parera. Semoga rahmat ini semakin mempererat iman kami kepadamu dan kepada Yesus Kristus Putramu. Marilah kita mohon atas sukacita yang Engkau berikan kepada kami sekeluarga. Semoga perayaan komuni suci pertama ini menjadi awal baru bagi anak kami untuk semakin bertumbuh dalam iman dan kasih kepadamu. Marilah kabulkanlah. Ya Tuhan, dampingilah anak kami dalam perjalanan imannya. Berilah kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan godaan dalam hidup ini. Bimbinglah dengan agar selalu setia mengikuti ajaran-Mu dan menjadi saksi kasih-Mu. Marilah kita mohon Tuhan, berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Jadikanlah keluarga kami sebagai tempat di mana iman bertumbuh dan kasih-Mu nyata. Jauhkanlah kami dari segala bentuk perpecahan dan berilah kami kekuatan untuk saling mengasihi di antara sesama kami. Bila kita mohon dan ragu akan imannya, ya Bapa, berkenanlah kiranya menguatkan saudara-saudara kami yang mulai bimbang dan ragu akan Dikau. Semoga mereka tidak hanyut oleh arus godaan
duniawi yang menyesatkan, melainkan berusaha membuka diri pada penyelenggaraanmu. Marilah semoga lewat perayaan ini kami ingat akan tugas dan tanggung jawab kami dalam melanjutkan karya penyelamatan-Mu. Marilah kita mohon. Bapa dalam surga, demikian rintihan keluh kesah ungkapan syukur atas segala penyelenggara dalam hidup kami, secara istimewa dalam keluarga ini. Doa kami demi Kristus Tuhan dan pengentara. Amin. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu, dengan menetapkan bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi,
kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus yang diserahkan bagimu. Dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu. Iman kita setia yang ini, yang minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wadakan hingga Engkau datang. Dengan paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Edwaldus Martinus Seduh kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan. Dengan pengantaran Dia doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami dari yang jahat. Kristus, sebab Engkaulah Raja yang
tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pasti saya, tetapi saudara saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon, ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tamu-tamu yang mungkin masih berada di sekitar tenda ini, sekali lagi kita ini. Yang terhormat Romo Kepala Sekolah Semak Santo Yosef Tanah Air, yang saya hormati keluarga besar Blabu, Benite Admi Kiamitis et Sum Homilis Corde. Akulah roti hidup, datanglah kepadaku, karena aku lemah lembut dan hati. Demikianlah tema yang merangkai kisah perjalanan berkumpul di bawah tenda sukacita untuk pada tanggal 22 Juni di Kapela Tuhan. Saya menyampaikan terima kasih banyak pertama kepada Bapak Pastor Paroki Nabe bersama dengan DPP yang telah mengizinkan saya untuk boleh merayakan Ekaristi malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ebet bersama istri dan keluarga serta anak-anak untuk sebuah perayaan Ekaristi yang inspiratif. Ya, ini sesuatu hal yang luar biasa. Saya usia Muhammad sudah 17 tahun, tapi perayaan Ekaristi sambut baru yang disebut sambut baru tunda itu biasanya itu langsung habok pisahnya memang. Tapi bahwa Ebet mengajak kita mulai dengan perayaan Ekaristi dan banyak orang yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk perayaan inspiratif ini. Ini baru awal dia komuni pertama. Tetap dampingi Apriliano, beri contoh dan teladan yang baik untuk Apriliano dan adik-adiknya. Sebab hidup ke depan itu cukup berat. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk Ebet dan keluarga. Ya, Ebet ini merayakan perayaan syukur tenda besar, tapi anak-anaknya sudah punya simpanan di koperasi masing-masing. Ya, itu satu hal yang menarik. Ya, bahwa untuk masa depan anak juga sudah disiapkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Karena proses izinan polisi ini juga ikut terlibat, saya berharap perayaan syukur ini jangan dinodai. Ya. Ini perayaan sukacita, jadi kalau ada orang yang datang hanya untuk kacau di tempat pesta ini, tempatmu kira-kira 50 meter sebelum masuk tenda pesta sudah pulang saja. Karena ini perayaan kegembiraan dan sukacita, jangan dinodai. Lusanya hari Jumat. Nah, kalaupun memang pesta sebesar-besarnya cukup sampai dengan besok jam 5 sore. Ya. Kalau memang lebih besar lagi sampai dengan jam 5 sore saja. Karena lusanya itu Tuhan punya hari. Kita harus syukuri karena Tuhan beri kita hidup, nafas untuk kita bersukacita, pesta. Ya, jangan sampai ada cerita yang tidak enak mengakhiri kehidupan atau mengakhiri. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika tadi terlambat karena puji Tuhan saya juga bisa hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Tuhan memberkati kita semua dan perayaan syukur ini. Mari kita bangkit berdiri. Semoga kita sekalian teristimewa Apriliano Albert Pereira yang menerimakan komuni pertama, anggota keluarga, kita sekalian dalam usaha dan perjuangan, dalam rangkaian hidup kita masing-masing teristimewa, rangkaian perayaan syukur bersama ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kita senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi syukur bersama dengan anak Apriliano Albert Pereira dan juga keluarga pada malam hari ini telah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus. Mari kita saksikan dulu yang akan dibagi menjadi 7 bagian. Baik, mari kita berikan aplaus kepada anak adik Apriliano yang sudah memotong kue menjadi 7 bagian. Akan diberi baik, inilah kue pertama yang langsung diberikan oleh anak adik kita Apriliano kepada kedua orang tua. Mari sekali lagi kita berikan aplaus kepada anak Apriliano. Ibu, kasihmu maha luas, seluas samudra, tiada bertepi dan selalu lestari. Inilah ungkapan pengabdian dari anak Apriliano kepada orang tua di Moko dan juga dari Bau. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada anak adik Apriliano yang telah memberikan kue kepada keluarga dari Babuk sebagai salah satu bentuk ungkapan pengabdian anak kepada orang tua. Apriliano. Baik, inilah bukti kasih, bukti pengabdian dari anak adik Apriliano kepada keluarga dari Moko dan juga dari Blahuk. Ia telah membagikan kue sebagai salah satu bentuk ungkapan kasih, ungkapan cintanya kepada Bapak dan Mama. Mari sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah kepada anak adik kita Apriliano. Baik, inilah kue yang sudah diberikan kepada anak Apriliano untuk Romo Yan. Mempersilakan anak Apriliano untuk kembali ke tempat dan juga ke Bapak Mama dan keluarga.